Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 1B. Nomor induk 1042126. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai soal UAS dari mata kuliah pengantar ilmu hukum yang dibimbing oleh Bapak Z. Haryanto. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan definisi sumber hukum, macam hukum, dan contohnya. Uraikan dengan sangat jelas. Secara umum, sumber hukum merupakan asal mula hukum itu ada. Dari mana dan bagaimana awalnya diterapkan. Dalam buku pokok-pokok filsafat ilmu, karya Darji Darmo Diharjo, pengertian sumber hukum akan berbeda di antara para ahli. Menurut ahli sejarah, sumber hukum merupakan undang-undang atau dokumen lain yang nilainya sama dengan undang-undang. Sementara ahli sosiologi dan antropologi mengatakan bahwa sumber hukum itu berasal dari masyarakat. Berbeda dengan ahli ekonomi, sumber hukum yaitu apa yang tampak di lapangan, sedangkan ahli agama menganggap secara hukum adalah sumber hukum tersebut adalah kitab-kitab suci. Bagi ahli filsuf atau ahli filsafat, sumber hukum yakni segala ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa sumber hukum atau suatu hukum itu adil, mengapa orang menaati hukum, dan sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerangkan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu negara sebagai pedoman hidup pada masa tertentu, sehingga sumber hukum tersebut dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat untuk atau dibentuk. Proses terbentuknya hukum dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui. Sedangkan menurut buku pengantar hukum Indonesia tahun 2019, karya Rahman Amin, sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan antara hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum. Kemudian sumber hukum inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Jika aturan dilanggar, maka akan ada sanksi tegas yang nyata bagi pelanggarnya. Macam-macam sumber hukum dan contohnya. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material merupakan sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contohnya yaitu sumber hukum materi seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Kemudian sumber hukum formal. Sumber hukum formal yaitu sumber hukum atau suatu peraturan yang memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk perundang-undangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal seperti undang-undang. Undang-undang meliputi semua bentuk peraturan perundang-undangan dalam pengertian material, bukan hanya dalam arti formal. Kemudian kebiasaan. Perbuatan manusia atau lembaga yang dilakukan secara berulang-ulang mengenal hal yang sama. Jika kebiasaan diterima masyarakat luas dan merasa wajib, maka kebiasaan itu dipandang sebagai hukum tidak tertulis. Selanjutnya, keputusan hakim atau jurisprudensi. Keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hukum lainnya. Selanjutnya, traktat, yaitu perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai masalah-masalah tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat akan mengikuti semua orang di negara-negara yang membuat traktat.
Perjanjian yang dilakukan dua negara disebut bilateral. Perjanjian lebih dari dua negara disebut traktat multilateral. Yang terakhir yaitu doktrin atau pendapat ahli. Pendapat para sarjana hukum terkemuka yang memilih pengaruh dalam pengambilan keputusan bagi hakim. Doktrin sering digunakan dalam proses jurisprudensi. Sekian nomor 1 yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Soalnya, jelaskan tentang hak dan kewajiban. Nomor 2, jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya, uraikan dengan sangat jelas. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, yaitu objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, manusia atau badan hukum. Biasanya, objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek hukum. Secara umum, yang dimaksud objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, adalah tiap-tiap orang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda yang perlu kita ketahui yaitu benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan atau yang tidak dapat dihabiskan, benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat diganti, benda yang sudah ada dan benda yang masih akan datang. Terakhir, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Kemudian subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuannya menanggung hak dan kewajiban ini, maka hanya yang termasuk subjek hukum saja dapat melakukan perbuatan hukum. Walaupun tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Contohnya, orang gila. Siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum? Pada umumnya yang diterima sebagai subjek hukum adalah manusia atau orang dan badan hukum. Subjek hukum manusia atau orang. Secara umum, mengapa manusia disebut subjek hukum? Sangat jelas kedudukannya. Manusia dalam kelangsungan hidup sehari-hari mempunyai hak dan kewajiban, tanggung jawab, serta aturan yang harus ditaati. Ketika hak dan kewajibannya tersebut dilanggar, akan dikenai sanksi. Seseorang dianggap sebagai subjek hukum sejak lahir hingga meninggal ditulis, bahkan terhadap perluasan seperti dalam pasal 2 KUH Perdata yang mana menyatakan antara dalam keadaan seseorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendakinya. Manusia merupakan subjek hukum, namun tidak semua manusia dapat melakukan perbuatan hukum. Manusia, orang yang dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu anak yang masih di bawah umur, kemudian orang yang berada di dalam atau orang dungu,
orang sakit, dan lain-lain. Yang kedua, subjek hukum, badan hukum. Seiring perkembangan zaman, selain manusia, badan hukum telah dianggap juga sebagai subjek hukum. Menurut Profesor Sobakti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak atau memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri. Sebelumnya badan hukum sebagai subjek hukum hanya diakui dalam hukum perdata. Hukum perdata tidak menganggap badan hukum sebagai subjek hukum dan dapat dipidana. Namun seiring zaman, belakangan korporasi dianggap sebagai salah satu subjek hukum dan dapat dipenjara. Dalam undang-undang, tindak pidana korupsi disebut korporasi adalah sekumpulan orang atau kekayaan terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sekian jawaban dari nomor 2. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jelaskan tentang hak dan kewajiban, uraikan dengan sangat jelas dan berikan contohnya. Pengertian hak. Profesor Dr. Notonagoro menjelaskan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Seringkali hak disandingkan dengan hak asasi manusia atau HAM. Dalam hal ini, untuk mencapai kehidupan yang layak, keberadaan HAM memang sangat penting demi terciptanya atau tercapainya hak kewajiban sebagai warga negara. HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal, sedangkan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian hak ini akan mempermudah pemahaman perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara. Kemudian pengertian kewajiban. Hak asasi manusia yang bersifat universal melahirkan kewajiban yang harus dijalankan berdampingan sebagaimana dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Sedangkan menurut KBBI, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Selanjutnya, contoh hak dan kewajiban. Contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak bagi manusia. Pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 2BA. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Yang keempat, hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Yang keenam, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Yang ketujuh adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Yang kedelapan, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak berguna, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudaki. Yang kesembilan, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Selanjutnya, kewajiban sebagai warga negara Indonesia. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1. Yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 menyatakan setiap orang menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak asasi atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Yang terakhir yaitu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baiklah, sekian jawaban dari nomor 3. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya yaitu, jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Uraikan dengan memberikan contohnya. Peristiwa hukum. Secara sederhana, peristiwa hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contohnya seperti peristiwa hukum yaitu kelahiran, kematian, jual beli, dan sewa menyewa. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tidak semua hubungan merupakan hubungan hukum. Karena itu, suatu hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya dan diikuti dengan adanya peristiwa hukum. Kemudian akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum juga merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Misalnya, mengadakan perjanjian jual beli, maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut, yakni ada sumber hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Begitu sebaliknya, subjek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang, tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang.
Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum menimbulkan akibat hukum. Contoh akibat hukum dari lahirnya seseorang. Usia menjadi 21 tahun. Akibat hukumnya berupa berubahnya dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau dengan adanya pengampuan lenyaplah kecakapan melalui tindakan hukum. Yang kedua, A. Mengadakan perjanjian jual beli dengan B. Maka lahirlah hubungan hukum antara A dan B. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi lenyap. Yang ketiga, seseorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum yang dari perbuatan si pencuri tersebut. Ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum. Selanjutnya, dalam keadaan kebakaran di mana seseorang sudah terkepung api, orang tersebut merusak dan menjebol tembok, jendela, pintu, dan lain-lain untuk jalan keluar menyelamatkan diri. Sekian jawaban dari nomor 4. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.